Oke, Mas, kenapa sih punya pemikiran untuk membuat film Dul Manik dan Dumul? Oke, seperti kita tahu ya, film-film daerah di Indonesia itu mulai marak. Ada Yus, Boys Band ya, kemudian juga ada film-film daerah dari timur, ada Uang Pane dari Makassar dan sebagainya. Sumatera Selatan itu sebenarnya sudah punya film-film sebelumnya, ada Ning Sriwijaya, ada Surga di Rumahmu, Si Pahit Lidah ya. Tapi film yang full berbahasa Sumatera Selatan dan ditayangkan secara nasional itu rasanya baru Dul Muluk dan Dul Malik. Kenapa saya mau mengangkat ini? Karena saya pikir harus ada satu ikon yang dikenal oleh seluruh warga Sumatera Selatan yang dijadikan satu cerita film. Maka saya dan Bang Anwar sepakat untuk mengangkat Dul Muluk sebenarnya. Kalau Dul Malik ini kan sebenarnya tokoh baru ya. Kita buat jadi cucunya si Dul Muluk supaya kita juga bisa mengambil pasar remaja untuk menonton. Artinya ini kan diambil dari cerita rakyat ya? Ya, oke. Dul Muluk sendiri sebenarnya adalah nama grup teater tradisional di Sumatera Selatan. Seperti kita kenal kalau di Jawa ada Ketoprak, ada Ludruk ya. Kalau di Betawi ada Lenong ya. Nah, nama Dul Muluk ini adalah nama perkumpulan grup teater komedi yang ada di Sumatera Selatan. Tapi kemudian film ini mengambil nama dari grup teater itu untuk kemudian dijadikan tokoh dalam film. Dan menyangka nggak sih Mas bahwa ini di Palembang sendiri menjadi film box office? Ya. Ya, alhamdulillah di Palembang luar biasa sambutan masyarakat karena memang mungkin ini sangat dekat secara kultur ya, secara bahasa, secara lokasi. Jadi mereka merasa film ini ya milik mereka gitu ya. Jadi mereka betul-betul merasa ada sesuatu yang baru yang selama ini mungkin menonton bioskop mendengar bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing. Tiba-tiba ada film yang full betul-betul dalam dialog bahasa daerah Sumatera Selatan dan itu jadi kayak relate banget sama mereka. Dan ini mengingatkan mereka yang ada di Jakarta mungkin merasa pulang kampung. Nah, ini banyak yang komentar seperti itu. Anak perantauan yang melihat video atau gambar-gambar dari film ini yang menampilkan suasana di pagar alam, kemudian sungai Musi, pastinya itu akan mengusik kembali kerinduan mereka untuk pulang kampung. Ini berapa lama sih pembuatan? Syutingnya sebenarnya udah 14 hari. Ya. Alhamdulillah. Di mana aja? Selesai. Itu di Pagar Alam, di Palembang, dan ada satu lokasi yang kita nggak ketemu di wilayah Sumsel. Itu akhirnya kita ambilnya malah di puncak. Ini untuk pemainnya sendiri, pemilihan pemainnya sendiri gimana? Pemilihan pemainnya tentu aja sesuai dengan casting yang dibutuhkan oleh skenario ya. Maka kita sangat beruntung Mbak Meriam Belina, aktris yang luar biasa, mau bermain di dalam film ini, apalagi juga beliau mau belajar untuk mengucapkan dialog-dialog dalam bahasa Palembang, termasuk Mati Kasar yang sebenarnya juga pernah tinggal di Palembang, jadi tidak sulit untuk beradaptasi dengan dialog-dialog ini. Tapi kemarin tadi sempat Om Roy bilang dia agak kesulitan karena dia orang Jawa, merasa orang Jawa. Iya. Tapi sebenarnya sebentar ya, saya potong bentar. Oke. Tadi pemilihan tadi film pemain-pemainnya. Ya, pastinya sesuai dengan karakter yang dibutuhkan. Apalagi tokoh Dul Muluk ini rasanya memang tidak ada yang lebih tepat memainkannya kecuali Bang Anwar Fuadi. Selain juga beliau memang sangat fasih dalam bahasa Sumatera Selatan ya, bukan cuma Palembang, tapi beliau juga fasih berbahasa Besemah. Dia dari Lahat dan Pagar dan juga Atikasar dan juga Beremberina juga dengan kurang R-nya itu, Beremberina yang cedal itu. Menurut saya itu malah menjadi ciri khas Jawa Palembang. Dan kalau ngucapin huruf R-nya nggak jelas. Jadi jadi tepat banget. Bang Roy Martin sebenarnya tidak perlu banyak dialog ya, tapi itu perlu perjuangan juga. Tapi kan banyak orang Jawa yang di Palembang juga. Jadi ya kalau ada logat-logat Jawa dalam dialog itu orang masih bisa malu nih karena banyak orang Jawa yang juga tinggal di Palembang. Oke, harapan dari Mas Adit sendiri untuk film ini gimana? Harapannya yang pasti film ini akan diminati oleh banyak masyarakat yang menontonnya khususnya ya di daerah Sumatera Selatan, dan saya berharap film ini bisa menjadi satu inspirasi bagi banyak daerah lain untuk membuat film.
karena Indonesia dengan 270 juta penduduk, dengan 514 kota dan kabupaten, rasanya sayang sih kalau semuanya hanya berpusat di kota-kota besar, di Jakarta, ya, di Surabaya, di Bandung. Kota-kota lainnya itu kalau didukung apalagi oleh Pemda setempat, itu pastinya mereka juga bisa membuat film. Harusnya ada anggaran yang juga disiapkan, sama sepertinya anggaran mensupport pertunjukan kesenian seni budaya, membangun eh, gedung kesenian, taman budaya. Harusnya setiap kota yang belum punya bioskop, karena dari 514 yang punya bioskop itu cuma 116 kota dan kabupaten. Berarti ada sekitar 399 kota yang tidak punya bioskop. Kalau seandainya Pemda mau mendirikan satu bioskop saja, maka akan ada ratusan bioskop lain milik pemerintah yang juga bisa menjadi tempat atau panggung bagi karya-karya sinias. Oke.